Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1437 Pemakan Es Biru Langit. Apa sudah banyak berubah? Aku bisa merasakan perubahannya, terutama kemampuan menelan, yang sudah banyak ditingkatkan. Ini seperti menambahkan kemampuan melahap dewa langsung ke atribut garis keturunanku. Sangat aneh. Kamu ada apa? Apakah karena aku menelan iblis surgawi untuk mengatasi malapetaka, dan kemudian melahap iblis surgawi secara langsung mempengaruhi tubuhku? Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Entah kamu Devouring the Abyss atau Dance of the Heavenly Demon, itu adalah kemampuan Ratu Iblis. Tapi sekarang kekuatan garis keturunan ini juga menggabungkan atribut es asli milikmu, yang sangat besar. Efek kontrol yang meningkat selama menelan. Petik 2. Kalau begitu kamu bisa membantuku dengan sebuah nama. Bai Xiu berkata dengan riang. Lan Xuanyu berkata, ini hanya disebut Bingze. Garis darah Bingze. Bai Xiu mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa dipanggil Ice Dragon, kedengarannya tidak bagus. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, namanya Skyland Bing. Pemakan naga sudah siap. Ini benar-benar unik, saya khawatir tipe yang sama tidak pernah muncul dalam sejarah seluruh keluarga naga. Pemakan es biru langit, tidak apa-apa, kedengarannya lebih baik daripada naga setan es biru tua. Kebangkitan terpenting saya adalah kemampuannya harusnya berasal dari pergantian darah ini. Bagaimana denganmu? Bakat apa yang kamu bangun setelah menjadi dewa? Apakah itu darah dewa naga? Tanyanya penasaran. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, ya, itu adalah darah dewa naga. Dan beberapa kemampuan yang terkandung dalam darah dewa naga juga telah terbangun. Misalnya, lihat. Saat dia berkata, Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya. Lapisan cahaya warna-warni di tubuhnya mekar seketika, dan sisik warna-warni muncul dari tubuhnya. Tidak hanya itu, cahaya warna-warni setebal kaki juga muncul dari permukaan sisiknya. Paksaan yang tak tertandingi meledak darinya, tetapi bagi Bai Xiu, pemaksaan ini menyebabkan darahnya sendiri mendidih seketika, dan kenaikan serta minat tubuhnya melonjak. Ini karena garis keturunannya sendiri memiliki sejumlah energi garis keturunan yang disuntikkan oleh Lan Xuanyu, dan Lan Xuanyu secara alami tidak akan memiliki permusuhan terhadapnya. Aku mendengar dari ayahku bahwa pada tingkat tertentu, kamu dapat membudidayakan longgang. Aku seharusnya menjadi longgang, tetapi berbeda dari apa yang dia katakan. Aku samar-samar merasakan dari darahku, ini seharusnya disebut Dewa Naga Abadi. Tubuh, menyerang dan bertahan. Bai Xiu berkata, saya akan mencoba. Saat dia berkata, dia menyodok cahaya warna-warni pada tubuh Lan Xuanyu dengan kristal biru langit yang terkondensasi dari tangannya. Begitu kristal bersentuhan dengan tubuh abadi naga langit Lan Xuanyu, efek menelan segera muncul, dan lingkaran cahaya biru langit beriak di permukaan tubuh abadi naga langit. Namun, cahayanya hanya mengembang kurang dari 1 kaki dan kemudian berhenti dan menyerang. Kemudian, tubuh abadi dewa naga terpancar, dan aura yang awalnya meningkatkan dirinya langsung berubah menjadi kristal biru langit di tangan Bai Xiu runtuh seketika, dan dia sendiri merasakan paksaan yang luar biasa langsung muncul di dalam hatinya. Dia mundur selangkah tanpa sadar, wajahnya pucat. Cahaya warna-warni memudar, Lan Xuanyu buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Garis keturunanmu terlalu menggertak. Menurutku jika ras naga bertarung denganmu, kamu harus menurunkan level dengan sendirinya. Tekanan garis keturunan terlalu banyak. Bai Xiu berkata dengan ekspresi terkejut. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, garis keturunan dewa naga bukanlah sesuatu untuk dikatakan. Penindasan itu normal. Meskipun saya baru saja menembus level dewa, tetapi seperti yang Anda katakan. Jika itu menghadapi klan naga dengan level yang sama, saya kira tidak ada klan naga. Itu akan menjadi lawan saya, hanya tingkat dewa sejati yang dapat menyaingi saya. Abao mengatakan kepada saya bahwa tingkat dewa saat ini, tingkat dewa sejati, dan tingkat dewa super dibandingkan dengan dewa sejati, karena tidak ada tempat untuk dewa, pada kenyataannya itu masih jauh lebih lemah dan jauh lebih lemah dari para dewa dengan level yang sama. Tapi garis keturunan dewa naga saya seharusnya tidak termasuk dalam kategori itu. Jika saya benar-benar dapat mencapai kembali dewa naga, maka saya dapat langsung membuat koordinat yang mirip dengan para dewa. Kembalikan sebagian besar kemampuan mantan dewa naga.
Bai Xiuxiu mengangguk, dan berkata, itu bagus. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level itu? Lan Xuanyu tersenyum pahit, saya tidak tahu. Untuk mencapai tingkat Raja Dewa, energi yang dibutuhkan tidak dihitung dengan angka. Kami hanya dapat mengambil satu langkah dan melihat satu langkah. Setiap kali kami meningkat, kami memiliki pemahaman tentang segalanya. Ini akan diperkuat sedikit. Hanya dengan begitu Anda dapat merasakan lebih banyak hal. Luolan datang kepada saya sebelumnya dan memberitahu saya bahwa kursi pertama Tianlong, mari kita pergi ke dunia naga untuk mencari peluang, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan basis kultivasi yang kokoh. Anda bangun sekarang, aku akan pergi ke sana. Bai Xiuxiu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan diekspos ke dunia naga? Bisakah darahmu disembunyikan di sana? Lan Xuanyu berkata, aku bisa menyatukan darahku sendiri. Bila perlu, bisa disebarkan, dan bila tidak perlu, harus disatukan. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kami benar-benar ingin pergi ke dunia naga. Ibu dan ayah berkata bahwa di dunia naga, mungkin ada kerangka Dewa Naga. Jika aku bisa menemukan kerangka itu pasti sangat membantu masa depanku sebagai Dewa Naga. Paling kekuatan naga dewa penting, yaitu sumsum naga, adalah di pilar naga. Dari sudut pandang ini, kemungkinan tulang naga dewa di dunia naga sangat besar. Dari ksatria naga, dia belum merasa dewa naga kekuatan. Dengan kata lain, jika ada tulang dewa naga, para ksatria naga ini tidak dapat menggunakannya, tetapi berbeda baginya, dia telah menjadi dewa naga sejati, yang seperti tulang yang pernah dia miliki. Tulang naga, meski hanya sebagian kecil, setidaknya setingkat artefak. Bukankah tombak naga emas bagian dari tulang naga? Meskipun Lan Xuanyu belum pernah menggunakan tombak naga emas, dia bisa merasakan bahwa dengan terobosannya, aura tombak naga emas menjadi sedikit berbeda baginya. Hanya memanfaatkan perjalanan ke dunia naga ini, dia juga dapat melegalkan tombak naga emas, sehingga dia memiliki artefak untuk digunakan. Ditambah dengan penjaga senjata Super Divine dari Heavenly Secret Abyssal Halberd. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam perang berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah merasakan arah di mana garis keturunan Dewa Naga dapat dibudidayakan agar dapat meningkat lebih baik. Dia menemukan bahwa setelah menjadi dewa, metode kultivasi harus benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penempaan tubuh selesai sebelum menjadi dewa. Setelah pembaptisan surga Jiucai dan kehancuran alam semesta di bumi, tubuhnya mengalami proses pembentukan kembali, dan tidak ada tempat untuk memperbaiki tubuh itu sendiri. Setelah periode kultivasi ini, kekuatan naganya telah memenuhi seluruh tubuhnya, dan kultivasinya dianggap stabil. Ketika basis kultivasi stabil, tubuhnya akan menyerap energi di udara dengan sendirinya untuk memperkuat dirinya dan secara bertahap meningkatkan basis budidaya. Dia telah mendengar dari Penatua Su dan Feng Hao dulu tingkat dewa lainnya sebelum bahwa begitu basis kultivasi mencapai tingkat-tingkat dewa, kecepatan promosi akan jauh lebih lambat. Itulah mengapa ada begitu banyak Feng Hao dulu tingkat dewa yang tidak dapat dipromosikan setelah waktu yang lama. Salah satunya karena kurangnya energi yang cukup sebagai penunjang, khususnya energi kehidupan. Masalah penting lainnya adalah dibatasi oleh potensi diri sendiri. Pada level dewa, cara terpenting untuk meningkatkan adalah dengan mengembangkan potensi Anda. Semakin baik Anda mengembangkan potensi, semakin cepat Anda akan meningkat. Inilah mengapa dikatakan bahwa semakin kuat kesengsaraan surgawi, semakin tinggi langit-langitnya saat melewati kesengsaraan. Tidak ada keraguan bahwa bencana surgawi yang dihadapi Lan Xuanyu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu adalah keajaiban untuk bertahan hidup. Darah Dewa Naga, tubuh abadi dari Dewa Naga yang menggunakan karakteristik abadi pada saat-saat terakhir dan menyelesaikan pembentukannya kembali. Oleh karena itu, secara teori, potensinya hampir tidak terbatas. Namun memiliki potensi yang besar bukan berarti bisa berkembang sekarang, pengembangan juga membutuhkan proses. Jika tidak, Anda hanya dapat meningkatkan secara perlahan langkah demi langkah. Soul Land 4 Chapter 1438 Pergi ke Dunia Naga. Oleh karena itu, Lan Xuanyu secara samar-samar merasa bahwa jika dia ingin terus meningkatkan dirinya, cara yang paling penting bukanlah dengan merasakan dan bermeditasi di sini, tetapi untuk merangsang, memberi darahnya rangsangan yang lebih kuat, sehingga merangsang lebih banyak potensi, ditambah cukup penyerapan energi, dapat meningkatkan kekuatan sendiri dengan lebih cepat. Sekarang dia telah mencapai garis keturunan Dewa Naga, dia tidak khawatir, dan dia dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan tidak bermoral. Pada saat yang sama,
dia merasakan arti sebenarnya yang terkandung dalam darah Dewa Naga. Bagaimana cara merangsang? Tidak diragukan lagi bahwa pertarungan adalah cara terbaik untuk merangsang. Ini adalah alasan lain kenapa dia ingin berpartisipasi dalam perang dengan Crimson Plain. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan keluar dari kediaman Tianlong. Cuaca hari ini sangat bagus, langit cerah dan langit cerah, udara bersih dan ada bau segar, dan tempat itu penuh dengan kehidupan, dan mereka segera memiliki perasaan menyegarkan dan bahagia seperti ini, seolah-olah seluruh orang telah dilahirkan kembali. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Lan Xuanyu melepaskan kesadaran spiritualnya, dan segera menemukan seorang anggota staf klub Tianlong. Tidak lama kemudian staf tiba dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat Lan Xuanyu, mereka segera membungkuk dan memberi hormat. "Tuan Lan, tolong berikan instruksimu." Lan Xuanyu awalnya adalah anggota klub Tianlong, dan sekarang dia telah mencapai tingkat dewa lagi. Meskipun dia berita dan proses menjadi dewa diblokir sebanyak mungkin, tetapi bagaimana mungkin orang-orang di Tianlong Hui tidak mengetahuinya? Hampir semua anggota klub naga tahu bahwa di masa depan, yang satu ini pasti akan menjadi seorang ksatria naga, dan kemungkinan besar adalah ksatria naga tingkat tinggi. Dia sangat muda dan cantik. Nama bergengsi Putri Naga Emas sekarang ada di antara seluruh keluarga naga. Pastinya idola generasi muda. Lan Xuanyu berkata, "Tolong bantu saya menghubungi Guru Luolan dan katakan padanya bahwa kami akan pergi ke Senglongtai untuk menunggunya." Ya, anggota Asosiasi Naga Langit berjanji, tanpa meminta apapun, dan segera pergi. Lan Xuanyu meraih tangan Bai Xiuxiu, dan cahaya perak itu mengalir, diam-diam menghilang ke angkasa. Plain luar angkasa, Bai Xiuxiu juga merasakan perbedaannya. Dia awalnya tidak memiliki persepsi tentang atribut ruang, tetapi kali ini, dia dengan jelas merasakan perubahan elemen ruang dalam kesadaran spiritualnya. Ruang itu tercetak dan samar-samar, merasakan perubahan di dalam dan di luar ruang. Lan Xuanyu tidak memberitahunya bahwa bakat Bai Xiuxiu luar biasa dan pemahamannya lebih tinggi. Pada saat ini, biarkan dia menyadari bahwa dia bisa lebih mendalam. Terlebih lagi, setiap Fen Hao Douluo tingkat dewa memiliki persepsi ruang dan cara dia menggunakannya yang berbeda. Sama saja, semuanya punya ciri khas masing-masing. Ketika cahaya berkedip lagi, mereka telah kembali ke platform naga bangkit. Begitu dia melangkah ke Rising Dragon Terrace, Lan Xuanyu segera merasa ingin pulang. Dia benar-benar yakin bahwa jika dia bertarung di Rising Dragon Platform, kekuatannya hampir mencapai 200%, dan ini adalah home court mutlaknya. Dia tidak menyerap bagian lain dari sumsum naga Dewa Naga, satu karena Luolan akan segera datang, dan yang lainnya karena terakhir kali dia menyerap belum sepenuhnya dicerna. Hanya ketika Anda benar-benar merasakan misteri sumsum naga dari Dewa Naga, Anda dapat memahami betapa kuatnya Dewa Naga itu dulu. Hanya sumsum naga kecil itu, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. 3 inti naga 9 warna miliknya sekarang penuh dengan energi Dewa Naga, dan tingkat budidayanya hanya mencapai puncak saat ini setelah sumsum naga Dewa Naga mulai menyerap. Karena Lan Xuanyu tidak memiliki metode evaluasi apapun, dia tidak tahu posisinya di level dewa sekarang. Nanti, jika dia punya waktu untuk kembali ke Douluo Xing, dia bisa mengujinya. Dalam 120 level, Federasi memiliki metode pengujian untuk mengevaluasi level yang sesuai. Tetapi kesadaran dewa tidak dapat dievaluasi. Kesadaran dewa hanya dibagi menjadi kesadaran dewa di tingkat dewa dan tingkat dewa sejati. Tanpa membiarkan keduanya menunggu terlalu lama, Ksatria Naga Hitam Luolan telah tiba di Rising Dragon Platform sementara cahaya berkedip. Melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berdiri berdampingan, wajahnya yang tegas tidak bisa menahan senyum. Ya, Xiuxiu juga sangat baik. Kudengar Luo Yayuan berkata bahwa malapetaka Xiuxiu luar biasa. Pasangan Anda pasti akan menjadi harapan naga kami di masa depan. Lan, ini untuk Anda. Sambil berbicara, dia melemparkan sesuatu ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Itu adalah sepotong batu giok. Permukaan kartu giok memancarkan lingkaran cahaya samar, bertuliskan naga terbang. Ini merekam fusi ksatria naga dan naga. Itu adalah metode paling mendasar untuk ksatria naga kami. Kalian semua adalah dewa sekarang, dan Anda dapat mencoba untuk memulai kultivasi. Tingkat perpaduan antara ksatria naga dan naga, itu juga merupakan faktor penting yang menentukan kekuatan ksatria naga itu sendiri. Jangan abaikan, kamu dekat, dan kamu harus melakukan yang terbaik dalam aspek ini. Jangan seperti aku, itu kerugian dalam aspek ini, jika tidak. Setelah mengatakan ini, dia berhenti, dan wajah kesatria naga hitam itu bahkan sedikit sedih.
Hal ini mengingatkan Lan Xuanyu akan situasi ketika dia melihat potret Luolan untuk pertama kalinya. Pada saat itu, penunggang naga hitam dan naga penunggang tampak tidak serasi. Itu adalah cara perpaduan yang kejam. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ke arah Bai Xiuxiu. Wajah Bai Xiuxiu seperti biasa, tapi dia mengangguk dengan lembut. Baiklah, aku akan membukakan alam naga untukmu. Kamu bisa langsung masuk. Total waktu untuk masuk ke alam naga adalah 7 hari. Saat waktumu tiba, akan ada pengingat untukmu. Manfaatkan waktu untuk menemukan peluang Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar bisa menjadi yang kuat juga sangat penting untuk dikenali oleh dunia naga. Dalam hal ini, saya tidak khawatir, bagaimanapun, darah Anda sangat baik. Terutama Lan. Seperti yang dia katakan, lingkaran hijau tua Luolan beriak, dan saat berikutnya, gas naga besar melonjak ke langit, berubah menjadi naga hijau tua dan bergegas ke langit. Tekanan mengerikan tiba-tiba meletus, menyebabkan seluruh langit menjadi seketika hijau tua. Meskipun darah Lan Xuanyu kuat, pada saat ini, dia masih merasa seolah-olah berada dalam energi yang menggumpal, seperti nyamuk dengan jaring laba-laba yang tidak bisa bergerak. Begitu kuat, inilah kekuatan level Dewa Super. Setelah mencapai level Dewa, dia sedikit lebih kagum pada kekuatan level Dewa Super. Justru karena level inilah dia bisa lebih memahami seberapa kuat level Dewa Super itu. Jika level Dewa ingin membebaskan diri dari 3 dimensi dan memasuki ruang 4 dimensi, maka di level Dewa Super, Anda sudah dapat mengontrol ruang 4 dimensi. Hanya saja ia tidak memiliki posisi Dewa sebagai koordinat, dan tidak dapat dikontrol selamanya. Tentu saja, bahkan lebih tidak mungkin untuk menyentuh level ruang 5 dimensi seperti yang dilakukan alam Dewa. Di langit, cahaya hijau tua mulai berubah menjadi pusaran air dan berputar dengan kencang di tengah pusaran air, sedikit cahaya menyala dengan tenang. Rasa panggilan yang kuat yang pernah muncul di hati Lan Xuanyu muncul kembali, dan panggilan itu membuatnya jelas memiliki keinginan yang kuat dalam pikirannya. Darah di dalam tubuh berfluktuasi secara tidak sengaja, dan lingkaran cahaya berwarna-warni mengalir. Pergilah, suara Luolan terdengar. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikan, mengambil tangan Bai Xiuxiu untuk bangkit, dan terbang menuju pusat pusaran hijau gelap bersama. Dia akhirnya bisa pergi ke alam dewa untuk menemukan dunia yang pernah menjadi milik ras naga. Gelang yang tersembunyi di lengan-lengan Lan Xuanyu memancarkan gelombang hangat, dan membasahi tubuhnya tanpa suara. Tang Wulin memberitahunya bahwa kristal berwarna berbentuk tetesan air mata ini terbentuk secara alami setelah dia mengubur naga selama 1000 hari di dunia naga, dan keluarga naga mengembalikannya. Sekarang kinerja telah dikonfirmasi lebih lanjut. Pada saat ini, dunia naga yang akan dikunjungi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu adalah dunia naga yang sama yang pernah dikunjungi Tang Wulin. Lingkaran cahaya itu menghilang, dan Lan Xuanyu serta Bai Xiuxiu telah menghilang di pintu masuk. Penunggang naga hitam yang berdiri di peron Shenlong tiba-tiba menunjukkan keraguan dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah sangat mulus. Tidak ada hambatan. Ini benar-benar tingkat garis keturunan yang berbeda. Soul Land 4 Chapter 1439 Kesedihan Dunia Naga. Alasan mengapa Luolan tampak mencurigakan adalah karena proses memasuki dunia naga itu sendiri merupakan ujian yang sangat penting bagi para naga yang baru saja menjadi dewa. Memang setiap ras naga memiliki kesempatan untuk memasuki dunia naga setelah menjadi dewa, namun kenyataannya tidak semua ras naga bisa berhasil memasuki dunia naga. Dalam proses memasuki dunia naga, jika garis keturunan terlalu lemah, seperti klan naga yang lebih rendah hampir tidak menjadi dewa, itu tidak akan dapat menembus penghalang dunia naga sama sekali, dan tidak mungkin untuk masuk. Tentu saja, uji coba dalam proses ini akan banyak membantu klan naga, dan ini merupakan peningkatan. Misalnya, penguasa kota Hongleong, Kaisar Daoqi, ketika dia memasuki dunia naga, dia mengambil banyak usaha dan mengandalkan darah klan naga atas untuk dengan enggan memasukinya. Tapi nyatanya, butuh 5 hari untuk pulih dari konsumsi, dan waktu untuk benar-benar aktif di dunia naga sungguh menyedihkan. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu memasuki alam naga untuk pertama kalinya, tetapi mereka tidak menemui kendala sama sekali, dan langsung menuju penyelesaian. Ini membuat Luolan, yang akan terus mempertahankan pintu masuk lorong, tidak bisa menahan perasaan aneh. Apakah ini karena darah mereka terlalu kuat? Atau apakah alam naga sendiri sangat mengenal mereka? Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak tahu bahwa ini masalahnya. Pada saat ini, keduanya muncul di dunia yang sama sekali berbeda. Cahaya dan bayangan bersinar, mereka muncul dari udara tipis,
kekuatan naga mereka sendiri secara alami mengendalikan tubuh mereka, mengambang di udara. Draco penuh dengan energi kehidupan yang kaya, dan tutupan vegetasi sangat luas, bahkan di kota, tidak ada kekurangan pohon yang menjulang tinggi. Dan ketika mereka datang ke dunia di depan mereka, hal pertama yang mereka rasakan adalah luas dan dingin. Melihat sekeliling, tidak ada yang hijau di seluruh dunia. Sejauh yang saya bisa lihat, itu adalah tanah kuning kecoklatan, batu, tanah, dan langit berwarna-warni. Di darat, sebagian besar merupakan daerah perbukitan, berlubang dan berbukit-bukit. Dibandingkan dengan tanah yang sunyi, langit sangat aneh. Langit berwarna-warni, karena ada awan dengan warna berbeda mengambang di langit. Tidak perlu menggunakan akal dewa untuk menyelidiki secara khusus, Lan Xuanyu juga dapat dengan jelas merasakan bahwa di awan ini, itu adalah kekuatan naga Peng Pai. Long Yun, awan naga dibentuk oleh kekuatan naga. Ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu masuk, mereka sudah mulai mengurangi auranya, dan bahkan membantu Bai Xiuxiu menutupi auranya, jadi ketika mereka memasuki dunia ini, mereka tidak menyebabkan fluktuasi energi apapun. Keduanya diam-diam mendarat di tanah. Ketika Lan Xuanyu berada di tanah, kesedihan yang kuat tiba-tiba keluar dari lubuk hatinya tanpa alasan. 2 baris air mata jernih hampir seketika muncul di matanya, mengalir ke bawah. Bai Xiuxiu merasa tubuhnya tiba-tiba menegang di sampingnya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menoleh untuk menatapnya. "Ada apa denganmu?" Melihat wajah Lan Xuanyu yang berlinang air mata, dia tiba-tiba terkejut. Lan Xuanyu melambaikan tangannya padanya, tapi air mata terus mengalir tak terkendali. Dia berjongkok dan perlahan menekan tangan kanannya ke tanah. Saat telapak tangannya menyentuh tanah, kesedihan yang kuat tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bai Xiuxiu sedikit cemas saat pertama kali memulai, tapi segera dia tenang dan diam-diam menemani Lan Xuanyu karena dia sudah merasakannya. Di dunia ini, tampaknya ada kesadaran dewa samar yang menutupi seluruh dunia, dan di dalam kesadaran dewa ini penuh dengan kesedihan. Ini bukan hanya kesadaran dewa belaka, tetapi tampaknya terdiri dari kesadaran dewa lemah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lan Xuanyu menangis, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya sedikit berfluktuasi, semuanya berfluktuasi di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya berkedip-kedip, kedua tangannya menutup di dada, air mata mengalir, tetapi matanya mulai menegang. Tentu saja dia tahu dari mana datangnya kesedihan. Baru saja, adegan jatuhnya klan naga telah muncul di benaknya, dan tubuh klan naga yang besar dimusnahkan satu persatu, dan akhirnya kembali menjadi debu. Sosok besar dengan panjang 10.000 meter akhirnya terbagi menjadi 2, berubah menjadi 2 sinar emas dan perak, dan menghilang tanpa jejak. Badan besar itu jatuh dan menyatu menjadi satu, memecah ruang dan mengembunkan dunia. Fang memiliki kuburan naga di depannya. Tidak perlu menjelajah sama sekali, tetapi perasaan saat ini telah dengan jelas membuatnya tahu bahwa ini adalah pemakaman naga, ini adalah tempat dewa naga pernah jatuh, dan tempat naga jatuh. Inti naga 9 warna di tubuhnya berfluktuasi dengan hebat, dan terinfeksi oleh emosi yang kuat itu. Dia benar-benar ingin berteriak untuk melampiaskan emosi batinnya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Saat ini, pasti ada seorang ksatria naga di dunia naga. Begitu dia melepaskan aura garis keturunan dewa naganya, maka dia tidak bisa mengendalikan perubahan drastis di dunia naga. Dia masih terlalu lemah dan tidak bisa mengambil risiko. Dengan paksa menahan nafasnya, Lan Xuanyu berdiri lagi, kesedihan di hatinya berangsur-angsur turun, matanya tegas, bibirnya berdengung, dan dia berbicara dalam diam. "Aku, Lan Xuanyu, telah mewarisi darah dewa naga, dan pasti akan mewarisi keinginan klan naga. Aku bersedia memimpin klan naga untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Biarkan klan naga mendapatkan kembali kejayaan masa lalu." Ini adalah sumpah diam-diam, tapi dengan ini setelah sumpah, inti naga 9 warna yang gelisah di tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Dan tepat pada saat ini, seluruh dunia naga juga menjadi tenang, tetapi Lan Xuanyu berdiri diam dan menegang. Perasaan Bai Xiuxiu sangat jelas, dia berada tepat di sebelah Lan Xuanyu. Saat itu, dia hanya merasakan kesadaran Lan Xuanyu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Meskipun dia ada di sisinya, pada saat ini, dia sepertinya telah menyatu dengan seluruh dunia naga. "Xuanyu, ada apa denganmu?" Dia dengan ragu-ragu memanggil. Lan Xuanyu berdiri di sana tanpa jawaban. Bai Xiuxiu mengerutkan kening, tapi dia tidak berani mengganggunya lagi. Itu hanya bisa dijaga di sisinya.
Pada saat ini, kesadaran spiritual Lan Xuanyu tampaknya meluas tanpa batas, berkembang pesat. Dalam sekejap, dia melihat banyak, dan merasakan banyak. Visinya secara bertahap menutupi seluruh dunia naga. Tulang naga besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia naga. Bagian dari tulang naga yang dikubur oleh Tang Wulin telah digali kembali, memperlihatkan boneka tersebut ke alam liar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di setiap lunas, ada kemauan yang dimilikinya. Dan mereka juga merasakan keberadaan Lan Xuanyu, dan kesadaran lemah mereka yang tersisa tiba-tiba mengirimkan jeritan dan kegembiraan tanpa akhir ke kesadaran spiritualnya. Raja mereka, dewa mereka, akhirnya, kembali. Garis di pergelangan tangan Lan Xuanyu menyatu, dan air mata klan naga meleleh dengan tenang di pergelangan tangannya. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa kesadaran spiritualnya tiba-tiba menjadi lembab, menjadi lebih kuat dan lebih kuat, ribuan pikiran muncul di benaknya. Begitu banyak kemauan seharusnya menyebabkan banyak masalah, tetapi saat ini mereka sangat tertib. Hanya menggunakan cara paling lembut untuk menjaga komunikasi dan koneksi dengan kesadaran Lan Xuanyu. Lan Xuanyu hanya berdiri di tempat, tanpa aura apapun yang keluar, tetapi tidak terlihat, dia telah menjadi inti dari seluruh dunia naga pada saat ini. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, tapi seluruh dunia naga berhubungan dengannya. Tulang-tulang itu tidak lagi bisa diubah kembali menjadi klan naga, tetapi mereka masih merindukan dewa-dewa mereka. Merindukannya kembali. Bibir Lan Xuanyu menegang, dan semakin banyak rasa hormat dan kekaguman dari tulang lunas ini, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan di hatinya. Pemusnahan naga pernah memiliki hubungan yang erat dengan dewa naga itu sendiri. Jika bukan karena emosi dewa naga sendiri, itu tidak akan menyebabkan seluruh klan naga mati. Soul Land 4 Chapter 1440 Kursi pertama naga langit lain. Wanlong bersatu, inilah yang dirasakan Lan Xuanyu saat ini. Setiap makhluk naga menyampaikan idenya sendiri kepadanya. Dengan pikiran panjang, dia akhirnya melihat tubuh besar berdiri di dunia naga. Ketika dia melihat tulang besar itu, tubuhnya gemetar. Itu adalah tulang yang tidak memiliki jiwa, di antara semua tulang naga, itu adalah satu-satunya yang tidak memiliki keinginan yang tertinggal. Tapi itu hanya berdiri di sana, adalah jantung dari seluruh dunia naga. Lan Xuanyu menggunakan akal dewa untuk memahami dan menemukan bahwa kepala semua tulang naga menghadap ke arah itu. Melihatnya, Lan Xuanyu sepertinya melihat kemakmuran klan naga sekali. Hanya setengah dari lunas besar itu yang ada di tanah. Itu sudah sangat besar, seperti pegunungan yang bergulung-gulung, tapi sangat terpencil sehingga tidak ada nafas. Ya, inilah tulang dewa naga yang dia cari, tulang dewa naga yang telah kehilangan jiwa, asal, dan kehidupannya. Itu adalah tulang yang luar biasa, ia berdiri di sana dengan tenang, tetapi itu membuat Lan Xuanyu terdorong untuk bergegas. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Dewa Naga, apa yang Anda lakukan terhadap populasi Anda sendiri di masa lalu? Mengapa Anda memimpin populasi menuju kepunahan? Bagaimana menjadi layak bagi bangsamu sendiri, layak bagi para dewa? Apa yang terjadi adalah Lan Xuanyu tidak merasakan ketidakpuasan dan kebencian, mereka hanya memiliki kesedihan, tetapi tidak ada kebencian. Tetapi setelah keinginan mereka bergabung dengan kesadaran Dewa Lan Xuanyu, kesedihan itu berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Mereka penuh dengan harapan, dan bahkan kesedihan di alam naga perlahan memudar. Mungkin ini karena mereka merasakan harapan-harapan nyata dari klan naga. Bai Xiuxiu, yang berdiri di samping Lan Xuanyu, tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan tanpa sadar berbalik ke sisi lain. Dia terkejut tiba-tiba, dan berdiri di depan Lan Xuanyu. Saya tidak tahu kapan, ada seorang wanita di samping Bai Xiuxiu. Wanita itu tampaknya berusia awal 20-an, dia sangat cantik, dengan rambut bergelombang merah tua besar, matanya merah jambu aneh, dan dia sedang memandang Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dengan ketampanan. Saat wanita itu mengangkat tangan dan kakinya, ada perasaan tumpang tindih dengan dunia ini, seolah-olah dia pada awalnya adalah bagian dari dunia naga. Ini sangat familiar, kenapa dia merasa begitu akrab denganku? Kata wanita berambut merah itu dengan curiga. Bai Xiuxiu merasakan rambutnya berdiri saat ini. Dia tidak tahu kapan pihak lain mendatanginya, yang berarti basis kultivasi pihak lain harus jauh di belakangnya. Kamu, siapa kamu? Bai Xiuxiu bertanya ragu-ragu. Wanita berambut merah itu memiringkan kepalanya, matanya selalu tertuju pada tubuh Lan Xuanyu, mereka semua memanggilku kursi pertama. Ya, kursi pertama Tianlong. Kursi pertama Tianlong.
Setelah mendengar kata-kata wanita berambut merah, Bai Xiuxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Katanya, kenapa kamu kursi pertama? Kamu. Pada titik ini, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan tidak bisa tidak berkata, apakah kamu naga kursi pertama? Wanita berambut merah itu berkedip, naga. Apa itu? Saya tidak tahu. Orang pertama yang Anda sebutkan adalah Jiang Weiqiang. Sepertinya mereka memanggilnya yang pertama. Dia menandatangani kontrak dengan saya dan dianggap sebagai mitra kontrak saya. Tapi dia tidak ada di sini, hanya saya. Aku sangat akrab dengan nafas tubuhnya. Kenapa aku merasa begitu baik? Saat dia berkata, dia berjalan perlahan menuju Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Hati Bai Xiuxiu menegang, dan dia masih berhenti di depan Lan Xuanyu. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa udara di sekitarnya menjadi kental, dan tubuhnya disingkirkan secara tak terkendali. Cahaya merah redup menyelimuti tubuhnya. Bai Xiuxiu tiba-tiba menjadi cemas, dan sisik biru langit dari tubuhnya muncul, dan darah gigitan es menjadi stres, dan cahaya biru langit menyebar keluar, mencoba menerobos belenggu lampu merah. Efek dari urat darah yang menggigit es muncul untuk pertama kalinya, dan lampu merah berkedip. Namun, dia tidak bisa menembus belenggu lampu merah. Wanita berambut merah yang mengaku sebagai kursi pertama naga langit menoleh untuk menatapnya dengan heran, matanya kembali ke Lan Xuanyu. Wanita berambut merah itu menatapnya, dan kemudian mencondongkan tubuh di depannya, hidungnya sedikit bergerak-gerak, seolah dia sedang mencium bau badannya. Aneh, bau yang familiar sekali. Kenapa aku merasa ingin menangis? Wanita berambut merah itu melangkah mundur tanpa sadar, matanya penuh dengan keterkejutan saat melihat ke arah Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu melihat bahwa wanita berambut merah itu tidak merugikan Lan Xuanyu, dan perjuangannya sedikit melemah. Dia tidak menyangka bahwa penghalang merah yang tampak tipis itu begitu kuat, dan dengan basis kultivasinya, bahkan jika dia memiliki darah es, dia tidak dapat membebaskan diri. Aneh, begitu akrab, kok kamu begitu akrab? Tapi, itu tidak benar, itu salah. Wanita berambut merah itu bergumam, lalu berbalik dan pergi. Dia pergi, masih membicarakannya. Bai Xiuxiu sudah menyadarinya saat ini, yang ini tampaknya sedikit tidak normal secara spiritual, tetapi tidak agresif. Ini adalah naga pertama dari Tianlong. Nama asli dari Tianlong pertama adalah Jiang Weiqiang. Tingkat kultivasi apa naga ini? Benar-benar kuat. Hanya, bagaimana mungkin Tianlong pertama-tama membuat kontrak dengan naga yang mengalami gangguan spiritual? Meskipun Bai Xiuxiu bingung, dia lega. Bagaimanapun, pihak lain tidak merawat Lan Xuanyu. Di dunia naga ini, pembangkit tenaga klan naga absolut, kecuali pembangkit tenaga klan naga yang baru saja mencapai level dewa, memenuhi syarat untuk memasuki dunia naga, hanya ksatria naga yang memenuhi syarat. Itu jelas bukan eksistensi yang bisa mereka lawan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lan Xuanyu sekarang, dia bisa menebak bahwa apa yang dilakukan Lan Xuanyu saat ini pasti sangat penting. Naga di langit hanya berfluktuasi sedikit, dan saat ini sudah kembali normal. Namun, Lan Xuanyu berdiri di sana seperti orang biasa, dan tidak banyak perubahan. Bai Xiuxiu menunggu selama 3 hari. Lan Xuanyu berdiri di sana seperti patung, dan keadaan ini berlangsung selama 3 hari. Meskipun Bai Xiuxiu sedikit cemas, dia terbiasa dengan situasi di mana dia mengembangkan pencerahan, dan diam-diam menjaganya di sisinya, menunggunya untuk bangun. 3 hari kemudian, Bai Xiuxiu, yang sedang duduk bersila di samping Lan Xuanyu, tiba-tiba bergerak sedikit, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Lan Xuanyu di sampingnya. Pada saat ini, mata Lan Xuanyu kembali bersinar, matanya sangat kompleks, dia menghela nafas ringan, dan tubuh lurusnya menjadi rileks. Apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiuxiu dengan cepat berdiri dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku hanya terpengaruh oleh emosi di sini. Alam naga, atau makam klan naga, benar-benar tempat yang membuat klan naga sedih. Bai Xiuxiu berkata, ketika kamu baru saja memasuki keadaan ini, tiba-tiba ini dia seorang wanita. Dia mengatakan cerita sebelumnya lagi, dan berkata bahwa wanita yang mengaku sebagai kursi pertama naga langit mungkin adalah naga duduk pertama dari Jiang Weiqiang. Lan Xuanyu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-katanya. Faktanya, dia telah merasakan kedatangan orang itu sebelumnya. Orang itu memancarkan aura yang sangat kuat, aura itu sedikit berbeda, dan kesadaran dewa pihak lain sepertinya sedikit tersebar.
Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah aura tubuh berbeda dari aura para ksatria naga dan pusat kekuatan klan naga lain yang pernah dia lihat sebelumnya, dan samar-samar itu membuatnya merasa dekat.